Halo semuanya, saya akan mempresentasikan tentang konflik dan kekerasan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 11 IPS 1. Nama anggota 1. Intan Aulia Nuraini, nomor absen 19 sebagai pengisi suara. 2. Ira Septiana, absen 20, merangkum kekerasan. 3. Neza Putri Antika, absen 21, merangkum konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu conflitus atau saling berbenturan, bertentangan, berlawanan, ketidaksesuaian. Menurut M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan ketika tujuan pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga untuk menundukkan saingannya. Sedangkan konflik menurut Soejourno Sukanto mengungkapkan pendapatnya bahwa konflik yaitu suatu proses sosial, orang per orang, atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Penyebab konflik dibagi menjadi 5. 1. Perbedaan kebudayaan. 2. Perbedaan individu. 3. Perbedaan ideologi. 4. Perbedaan kepentingan. 5. Perubahan nilai-nilai sosial. Bentuk-bentuk pada konflik. Bentuk konflik secara umum meliputi konflik pribadi, konflik antar kelas, konflik politik, konflik rasial, konflik internasional, konflik antar suku bangsa, dan konflik antar agama. 2. Bentuk konflik sosial berdasarkan sifat meliputi konflik konstruktif dan konflik destruktif. 3. Bentuk konflik sosial berdasar dengan bentuk meliputi konflik realistis dan konflik non-realistis. 4. Bentuk konflik sosial berdasar pendapat Ralph Dahrendorf meliputi konflik peran, konflik antara kelompok sosial, konflik antara kelompok yang sudah terorganisir dengan kelompok yang tidak terorganisme, dan konflik antar satuan nasional. Dampak dari konflik dibagi menjadi 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu memperjelas aspek-aspek kehidupan, adanya penyesuaian kembali norma-norma. 3. Jalan mengurangi ketegangan antar individu atau kelompok. 4. Jalan untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. 5. Memunculkan kompromi baru. 6. Berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Dampak negatifnya 1. Retaknya persatuan kelompok. 2. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. 3. Berubahnya sikap dan kepribadian individu yang mengarah pada hal yang bersifat negatif. 4. Serta munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang salah. 5. Menimbulkan kerusakan lingkungan sosial masyarakat. 6. Menimbulkan rasa takut kepada masyarakat di sekitar lokasi konflik. 7. Mengakibatkan hilangnya rasa saling menghargai dan menghormati. 2. Kekerasan. Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin violentus yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan pemerkosaan. Tindak kekerasan menunjuk kepada tindakan yang dapat merugikan orang lain, misalnya pembunuhan,
penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Surjono Sukanto mengartikan kekerasan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu. Macam-macam kekerasan. 1. Kekerasan langsung. Menurut Galtung, kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bentuk yang klasik, Galtung melibatkan penggunaan kekuatan fisik seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Kekerasan langsung sebagai gangguan yang harusnya dihindari terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk hidup layak, sesuatu yang menurunkan tingkat kepuasan kebutuhan real di bawah potensi yang ada. 2. Kekerasan struktural. Menurut Galtung, kekerasan struktural merupakan kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu, tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun yang lebih luas. Tragedi eksploitasi merupakan bagian utama dari kekerasan struktural. Struktur yang bersifat patriarki juga telah menempatkan laki-laki pada posisi tingkat atas dan karenanya ia mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya dari posisinya tersebut. 3. Kekerasan kultural. Kekerasan kultural sebagai sikap yang berlaku dan keyakinan kita yang telah diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan kebutuhan kekerasan. Kekerasan kultural ini menimbulkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural terlihat sebagai sesuatu yang benar untuk dilakukan. Salah satu cara kekerasan kultural berjalan yaitu dengan cara mengubah kebiasaan moral dari salah menuju benar. Faktor timbulnya kekerasan. Ada 3, faktor individual, faktor kelompok, dan faktor dinamika kelompok. Faktor individual. Hal ini disebabkan dari seseorang yang memiliki sikap sangatlah agresif yang dapat menimbulkan kekerasan. Contoh dari faktor penyebab yang ada adalah dari faktor pribadi individu. 2. Kelompok. Faktor kelompok. Individu cenderung membentuk kelompok dengan mengandalkan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnik. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan. 3. Faktor dinamika kelompok. Menurut teori kekerasan, timbul karena adanya deprivasi relatif yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Di dalam sebuah kelompok masyarakat yang tidak ada sebuah respon yang dimana cepat dari sistem sosial yang ada. Dampak dari kekerasan dibagi menjadi 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif agar bisa bela diri atau belajar bela diri, menumbuhkan rasa keberanian, kekuatan, dan kepercayaan diri. Lalu dampak negatifnya tidak memperdulikan orang lain, berusaha merusak etika moral. Banyak kasus kekerasan yang mengakibatkan korban ke rumah sakit atau mungkin sampai meninggal. HAM atau hak asasi manusia seolah-olah tidak diterapkan, membuat mental dan kondisi fisiologis terganggu karena bermain fisik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching.